Judul firman Tuhan pagi ini, menghidupkan Allah dalam hidupku. Saudara percaya Allah yang kita sembah Allah yang hidup? Amin. Saudara pernah mengalami Allah yang hidup itu hidup dalam hidup saudara? Semakin rendah. Amin ya. Saudara sudah menghidupkan Allah di dalam hidupmu? Apa buktinya? Allah hidup dalam hidup saudara. Haleluya. Menghidupkan Allah dalam hidupku. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Sebagai orang percaya, hidup kita, tubuh kita adalah bait Allah. Artinya tubuh kita ini tempat tinggalnya Allah. Kalau kita percaya dia Allah yang hidup, seharusnya lewat kehidupan kita, orang-orang di sekeliling kita bisa merasakan, bisa menikmati Allah melalui hidup kita. Amin. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 19 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Jadi kalau kita baca ini tulisan Paulus di dalam Korintus, itu dia mengutip dari Perjanjian Lama kehidupan bangsa Israel. Paulus mengingatkan bahwa bangsa Israel itu dipanggil. Mereka dipilih oleh Allah. Dan mereka disuruh untuk memisahkan diri dari bangsa-bangsa sekitarnya. Supaya apa? Supaya mereka menjadi umat yang kudus. Dan ketika mereka kudus, Allah akan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, kehadiran Allah bukan hanya sekedar berdiam, tetapi ketika Allah hadir di tengah-tengah mereka, tujuan Allah supaya bangsa Israel menjadi anak-anak Allah. Supaya mereka layak memanggil Allah itu sebagai Bapa. Makanya jangan menjamah apa yang najis, kuduskan, pisahkan, keluar dirimu dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang tidak takut akan Allah. Di dalam konsep perjanjian baru, tadi ayat yang kita baca 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi di dalam kekristenan, perjanjian baru orang percaya, Allah bukan hanya hadir di dalam persekutuan kita. Allah bukan hanya hadir di dalam gereja, tetapi roh Allah mau tinggal di dalam hati kita masing-masing. Amin. Makanya karena dia Allah yang hidup, dia ada di dalam kita, seharusnya sebagai orang percaya kita harus menghidupi Allah. Dan yang kedua, menghidupkan Allah lewat kehidupan kita. Kalau pakai bahasa yang saudara sudah biasa dengar, menghidupkan Allah dalam hidup kita, itu cirinya cuma satu, melakukan kehendak Allah. Amin. Melakukan kehendak Allah itu diulang-ulang terus lewat mimbar ini. Kenapa? Karena itu jaminan satu-satunya kita diterima oleh Allah ketika kita mati. Karunia-karunia rohani, bisa bernubuat, bisa KKR, banyak ribuan yang datang, bisa bikin mujizat, bisa mengusir setan. Ketika mati Tuhan bisa berkata, aku tidak kenal kamu.
Tetapi sebagai orang Kristen, orang percaya yang hidup melakukan kehendak Allah, itu jaminan kita diterima oleh Bapa kita. Amin. Kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab bahwa untuk menghidupkan Allah di dalam hidup kita itu tidak mudah. Untuk melakukan kehendak Allah itu tidak mudah, tetapi itu bisa. Amin ya. Nah, tokoh yang pertama yang saya ambil namanya Musa. Keluaran pasal yang ketiga itu berbicara menceritakan bagaimana Musa bertemu dengan Tuhan. Ketika Musa lahir, orang tuanya itu keturunan Lewi. Dan Lewi itu salah satu anak Yakub. Nah, Yakub itu bapaknya Yusuf yang pindah ke Mesir karena kelaparan. Ingat ceritanya ya. Nah, ketika orang tua dari Musa melihat, wow, bayi ini elok sekali, cantik sekali, mereka gak tega membunuhnya. Dan yang saya mau katakan bahwa Musa ini dari kelahirannya itu udah luar biasa. Dia lahir di dalam perbudakan, tidak boleh bayi laki-laki Ibrani hidup, tetapi dia bisa lolos. Dan lolosnya dengan cara yang ajaib. Waktu kakaknya Miriam kasih hanyut di sungai Nil, mungkin memang diatur pas putri Firaun mandi. Jadi kerajaan Mesir yang adikuasa zaman dulu gak ada WC kamar mandi di istana. Itu harus mandi di sungai Nil, saudara. Jadi saudara yang dulu mandi-mandi di sungai, ya beda-beda tipis. Dia datang kepada putri Firaun dan berkata, Tuan putri, mau gak saya panggilkan inang pengasuh? Dan putri Firaun bilang, oh silakan. Pulanglah si Miriam panggil mamanya Musa. Dan putri Firaun bilang, ibu tolong susui anak ini, aku akan menggaji kamu. Ada gak ibu-ibu yang nyusui anak digaji sama orang? Sama suami lah? Gak ada. Ini bayinya sendiri disusui sama putri Firaun lagi. Digaji loh saudara. Hebat ya, luar biasa ya. Dan setelah itu Musa dijaga, dipelihara oleh ibunya. Jadi Musa tuh ngerti latar belakang dirinya tuh siapa. Dia tahu karena dia di dalam pangkuan ibunya ketika dia bertumbuh. Setelah sudah besar, waktunya dia dikembalikan kepada putri Firaun. Dan dia dididik di dalam ilmu kerajaan. Musa tuh pintar. Kalau orang dididik dalam ilmu kerajaan itu cara bicaranya aja ada caranya. Ketawanya aja gak boleh ngakak, ada cara tertawa. Cara jalan semuanya diatur. Dan semua hikmat di Mesir itu diajarkan kepada Musa. Dan Musa orang yang luar biasa. Makanya kalau saudara baca, ketika Musa kembali ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel, Musa itu disegani di sana. Mereka tahu siapa dia. Ya. Tetapi yang saya mau katakan begini. Di dalam setiap kelahiran, keadaan kita di dunia dengan segala penderitaannya, yang saya mau katakan ketika seorang bayi dilahirkan, dia membawa rencana ilahi. Amin. Jadi tidak ada bayi yang lahir kebetulan. Allah punya rencana. Karena setiap manusia bisa lahir itu atas kehendak Allah. Jadi walaupun dalam perbudakan dia bisa selamat. Bahkan Tuhan bisa gerakkan hati Firaun. Itu bukan kebetulan, itu bagian dari rencana Tuhan. Untuk apa? Untuk menggenapi rencana Tuhan. Baik lewat Musa, untuk Musa maupun untuk bangsa Israel lewat Musa. Tetapi yang saya mau katakan, di dalam kenyamanan hidup di istana Firaun, dengan segala fasilitas yang ada, Musa tahu latar belakang hidupnya. Tetapi itu tidak mampu membuat dia bertemu dengan Tuhan. Dia tahu, saya suku Lewi, saya anak dari suku Lewi, saya keturunan Yakub, saya orang Ibrani. Tempat tinggal kita bukan di sini. Tuhan menjanjikan ada tanah perjanjian untuk aku, untuk bangsaku. Dia tahu. Pengetahuan banyak. Tetapi itu tidak membuat Musa bisa bertemu dengan Tuhan. Kenyamanan di Mesir dengan segala pengetahuan yang dia pelajari, itu tidak bisa membuat Musa bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Kapan Musa bertemu dengan Tuhan? Ketika dia dalam pelarian. Jadi satu waktu Musa keluar dari istana, dia berjalan-jalan dan dia lihat ada pemuda Ibrani, ada pemuda Mesir lagi berantem.
Belalah dia orang Ibrani, ini keluargaku. Dibunuhlah orang Mesir itu, dikubur di pasir kan. Besoknya dia keluar lagi, ada lagi yang berantem. Sama-sama orang Ibrani. Kan bingung dia mau bela yang mana. Semua keluarganya dia. Akhirnya dia cuma ngomong, janganlah kalian berantem. Kalian ini saudara. Yang satu langsung marah dan ngomong, kenapa? Kamu mau bunuh aja. Seperti yang kamu lakukan kemarin. Kaget Musa. Waduh, aku sudah kubur rapi-rapi. Kok bisa orang ini tahu? Berarti ini cepat lambat nanti sampai ke telinga Firaun. Dengan ketakutan, larilah Musa. Cari suaka di negara lain. Pergi dia. Saudara bayangkan dia hidup dalam kelimpahan, dalam semua fasilitas yang tersedia. Karena ketakutan ingin dibunuh oleh Raja Firaun, dia mengungsi ke negara lain. Dan dia jadi apa? Jadi gembala. Kerja untuk mertuanya jadi gembala. Dia bukan siapa-siapa, dia tidak datang di Midian memperkenalkan diri. Aku ini anaknya putri Firaun, anak angkat. Dia enggak. Dia datang menjadi nol dari situ. Dia menikah, dia punya anak, dan dia jadi gembala, jadi rakyat biasa. Tetapi ketika dia sedang melakukan pekerjaannya seperti biasa, di situ Tuhan datang menemui Musa. Jadi bapak-bapak, Tuhan mau bertemu kalian itu bukan hanya ketika kalian di gereja. Ketika kalian lagi bekerja mencari nafkah. Kalau hatimu tertuju kepada Tuhan, Tuhan akan menemui kalian. Amin. Musa kaget, kenapa ini di padang gurun? Di semak-semak ada api tapi kok nggak semuanya terbakar. Harusnya kan kalau semak-semak terbakar dikit sudah menjalar dia. Datanglah Musa dekat Tuhan bilang, stop. Singkat cerita, Musa bisa berdialog dengan Tuhan. Dia mengerti, dia mengenal. Kali pertama dia mendengar suara Tuhan. Dia mengalami Tuhan. Makanya ketika Tuhan bilang pergi, bebaskan bangsamu. Karena orang-orang yang berniat membunuhmu sudah mati semuanya. Musa punya keberanian untuk melangkah. Untuk memimpin bangsa Israel. Kenapa? Karena dia sudah bertemu dengan Tuhan. Dan pengalaman bertemu dengan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Itu yang membuat Musa rela untuk melakukan perintah Tuhan, kehendak Allah. Orang bisa melakukan kehendak Allah ketika dia sudah bertemu dengan Allah secara pribadi. Kenapa kita sulit untuk melakukan kehendak Allah? Hari ini ya aku taat, besok gak taat. Hari ini taat, sebentar gak taat. Kenapa? Naik, turun, up and down. Karena kita belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara kalau sudah mengalami Tuhan secara pribadi, saudara akan melakukan apa aja untuk Tuhan. Dan kapan kita bisa mengalami Tuhan? Dengan segala fasilitas, kecukupan, kesehatan, kekuatan, banyak orang gak bisa mengalami Tuhan. Gak perlu Tuhan sudah tercukupi. Tetapi ketika situasi dalam lembah kekelaman terpuruk, disitulah banyak orang mengalami Tuhan. Musa mengalami Tuhan bukan pada waktu dia di pangkuan ibunya yang mengajar siapa dia. Musa menemui Tuhan, mengalami Tuhan bukan ketika dia dengan segala fasilitas lengkap hidup bertumbuh di istana Firaun. Tetapi Musa bertemu dengan Tuhan ketika dia dalam tekanan, ketika dia sebagai pelarian, ketika dia ada di negeri asing, ketika dia menjadi rakyat jelata. Amin saudara. Banyak kali kita sudah aman kerjaan, digoncang sama Tuhan. Kesehatan sudah baik, digoncang. Hubungan sudah aman, digoncang. Tujuannya apa? Cuman satu. Tuhan mau menyatakan dirinya kepada kita. Tapi kadang-kadang situasi baik membuat mata kita tuh tertutup, gak bisa lihat Tuhan. Situasi nyaman gak bisa membawa kita bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita semua sudah tersedia, tanpa Tuhan aku oke-oke aja. Kalaupun datang cari Tuhan ya hanya sekedar formalitas. Tapi ketika saudara terpuruk dalam tekanan, gak ada yang peduli, gak ada yang bisa nolong, menangis sampai air mata habis, gak ada lagi. Ketika saudara datang sungguh-sungguh cari Tuhan, saudara akan mengalami bahwa Tuhan itu hidup dan Dia ada. Dia bisa membuat jalan di saat semua jalan tertutup. Amin. Amin saudara. Oke, yang kedua tokoh yang saya ambil namanya Elia. Elia itu penyertaan Tuhan dalam hidupnya tuh banyak sekali loh saudara. Dia mengalami banyak mujizat. Elia itu nabi. Kalau nabi itu memang orang yang dipilih khusus.
Satu waktu Elia bilang sama Raja Ahab, tidak akan ada hujan. Gak ada hujan. Berapa lama hujan tidak turun? 3,5 tahun. Giliran setelah 3,5 tahun Elia bilang hujan akan turun. Cuman dari sekepal awan turun hujan yang deras. Kemudian Elia di dalam masa kekeringan itu Tuhan bilang, Elia kamu hidup dari, kan butuh air ya, keringnya di samping sungai Kerit. Itu air itu kamu minum. Kamu mandi, kamu nyemplung di situ. Terus makan gue gimana Tuhan? Nanti ada burung gagak kirim kamu makanan. Kalau pakai bahasa sekarang enak gak itu saudara? Enak banget pagi-pagi buka mata. Wih, hamburger jatuh dari langit. Yang itu dipelihara Tuhan lewat burung gagak. Jadi saudara, ada banyak cara Tuhan memelihara hidupmu. Gak usah takut. Ya, ada banyak cara Tuhan gak turun dari sorga turunin duit atau makanan buat saudara. Tetapi ada orang-orang yang Tuhan pakai. Makanya saudara baik-baiklah sama semua orang. Karena kadang-kadang si A yang dipakai saudara untuk menolong saudara, tapi karena saudara kurang ajar sama dia menutup muka, menutup hati untuk saudara. Jadi sama-sama gak diberkati Tuhan. Amin saudara. Oke. Nah, ketika air sungai Kerit sudah mulai kering, Tuhan bilang kamu pergi ke Sarfat. Aku mau pelihara kamu nih, masa paceklikang masih lama. Lewat seorang janda. Jadi Tuhan gak pilih konglomerat yang ada di negeri Sarfat. Tuhan cari siapa? Janda yang miskin lagi. Dan ketika Elia sampai di pintu gerbang, ternyata janda itu lagi keluar. Elia bilang, kasih aku minum. Dikasih sama dia. Habis minum Elia bilang, kasih aku makan. Kasih aku roti. Janda Sarfat tuh diam bengong, dia lihat sama Elia. Tuanku Elia. Elia ini kan terkenal dia waktu itu. Tuhan Nabi. Kamu sih benar nabi, tapi aku tuh tinggal punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Nih aku lagi ngumpulin kayu bakar. Pulang aku mau masak tepung dan minyak itu jadi roti. Itu makanan terakhir aku dengan anak perempuanku. Setelah itu aku akan siap-siap menunggu matinya kapan. Karena udah gak ada persediaan lain. Saudara tahu apa yang dilakukan ketika Elia bilang, sudah kamu pulanglah buat kasih untuk aku. Apa yang dilakukan perempuan ini? Dia lakukan. Kalau saudara jadi wanita ini, saudara lakukan enggak? Enggak, terima kasih kejujuran. Saudara, enggak apa-apa benar. Saya juga belum tentu melakukan. Tetapi saudara tahu enggak kenapa wanita ini melakukannya? Karena Elia tuh ngomong jelas. Kamu pulang, kamu olah, bikin roti itu kasih aku. Nanti setelah itu tepungmu, minyakmu gak akan habis. Itu yang akan pelihara kamu selama masa kekeringan. Jadi dia sudah tahu kalau aku melakukan, wah ada timbal baliknya. Makanya dia lakukan. Kalau cuma dibilang kamu lakukan kasih aku selesai, belum tentu dia melakukan. Dan dia lakukan, dan selama masa kekeringan, janda itu dan anaknya dipelihara, gak burung gagak yang turun. Gak makanan tersedia di kulkas, di lemari, enggak. Hanya lewat tepung yang sedikit itu saudara. Amin saudara. Tuhan bisa memelihara hidupmu dengan apa yang ada pada kamu. Gak usah minta kelimpahan. Makanya doa Bapa kami ngajarin apa? Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi kita tuh suka takut, suka khawatir. Kalau bisa sampai 7 turunan udah tersedia hari ini. Padahal besok kita mati. Belum tentu ada turunan pertama, apalagi turunan kedua. Amin saudara. Tetapi yang saya ambil tokoh Elia, saya mau katakan, di tengah-tengah Elia melakukan segala kehendak Allah. Ingat ya, dia nabi dipilih oleh Allah untuk melakukan kehendak Allah. Ada satu titik Elia down juga. 1 Raja-Raja 19 ayat 15, Tuhan berfirman, Elia pergilah, kembalilah ke jalanmu. Rasa takut akan ancaman Isabel membuat Elia tidak melakukan kehendak Allah, tidak menyelesaikan tugas. Jadi Elia itu dengan segala mujizat yang Tuhan lakukan lewat dirinya, bahkan yang terakhir dia naik ke atas gunung Karmel. Elia sendiri berhadapan dengan nabi-nabi Baal 450 orang. Buktikan Tuhannya siapa Tuhan yang hidup. Tuhannya Nabi Baal itu dewa-dewa yang nyembah Baal atau Tuhannya Elia. Dengan cara apa? Bawa korban, potong binatang, taruh di atas
Mezbah. Ya mulailah yang 400 Nabi Baal potong kambing, ditaruh di atas itu. Setelah semua mereka berdoa, mereka menyanyi, panggil-panggil, tengah hari terik, gak ada api turun. Elia bercanda juga, dia bilang sedikit ngenyek, sedikit mengejek. Mungkin gak kedengaran, mungkin Allahmu lagi tidur atau lagi pergi. Yang lebih keras lagi, wah lebih keras mereka memanggil Allah mereka. Sampai menore-nore badannya. Enggak turun api. Padahal siang terik sampai sore. Elia bilang oke, enggak ada Allah kalian turun menurunkan api. Sekarang bagianku. Elia potong kambing ditaruh di atas mezbah. Tidak cukup di situ, dia bilang siram air. Bayangkan loh, siram air semuanya. Sampai kayak ada selokan, ada got karena airnya banyak sekali. Setelah itu Elia berdoa. Tuhan turun api dari surga. Wah itu mujizat yang dahsyat. Itu dilihat bukan hanya 450 Nabi Baal. Seluruh bangsa Israel lagi berkumpul. Karena itu tantangannya Elia. Elia bilang Israel kumpul. Kalian udah menyembah Baal, sekarang aku mau buktikan siapa Allah yang benar. Dan Tuhan nyatakan kuasanya lewat Elia. Amin saudara. Betapa luar biasanya Tuhan pakai dia. Tetapi ketika peristiwa itu, Isabel, Raja Ahab yang yang imam-imamnya itu dibunuh oleh Elia. Dia bilang awas kamu Elia. Pengawal kasih tahu sama Elia. Kalau aku tidak lakukan seperti yang dia lakukan kepada nabi-nabiku, jangan panggil aku Isabel. Mendengar ancaman dari seorang perempuan, ketakutanlah si Elia. Makanya wanita-wanita itu dalam kelembutan ganasnya keluar, laki pun takut. Elia berani loh, Nabi Baal itu nabi-nabinya kan 450 laki semua. Ditantang sama Elia. Hanya ancaman seorang wanita, keleper Elia saudara. Dia bilang apa? Tuhan mati aja aku. Udah cukup sampai sini aja. Aku kan sudah bekerja untuk Tuhan. Apa yang Tuhan suruh aku sudah lakukan. Udah sekarang aku udah selesailah hari ini Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Elia, tugasmu belum selesai. Kamu bangkit, kamu harus mengurapi Hazael jadi Raja Aram. Terus Yehu jadi Raja Israel. Dan yang ketiga kamu harus urapi Elisa menjadi nabi menggantikan kamu. Baru tugasmu selesai. Artinya dengan segala mujizat yang luar biasa dikerjakan lewat Elia. Ada titik dia berhenti. Dan gak mau lakukan lagi kehendak Allah. Nah saudara yang sudah mengikut Tuhan, mengalami Tuhan dengan segala luar biasa, tetap harus dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada titik-titik tertentu kita bisa down. Jadi pengalaman mujizat, kita setia, kita luar biasa, segalanya untuk Tuhan, belum tentu itu bisa terjadi hari ini. Kalau kita gak jaga hadirat Tuhan. Itu yang terjadi dengan Elia. Tapi untungnya Elia kembali bangkit. Kembali melakukan bagiannya. Dan setelah dia mengurapi Elisa menjadi nabi untuk menggantikan posisinya. Datang apa saudara? Kereta berapi turun dari sorga. Dijemput langsung loh saudara. Bayangkan kalau Elia bunuh diri ketika dia ketakutan dengan ancaman Isabel. Ada gak kereta yang datang? Gak ada. Catat Alkitab aja gak ada namanya Elia. Ambiar semua. Cerita tentang Gunung Karmel gak mungkin ditulis. Kenapa? Karena akhirnya gak happy ending. Tetapi dia menyelesaikan bagiannya. Dan ketika selesai, Tuhan bilang udah selesai waktumu, aku datang jemput. Kereta dikirim menjemput dia. Maksud saya begini, kita nih punya persoalan banyak ya bapak-bapak, ibu-ibu, amin. Kadang-kadang kita tuh merasa Tuhan aku sudah gak kuat, aku sudah gak mampu. Saya pernah mengalami titik itu. Aku udah gak mau, udah nangis, udah ke pantai, udah teriak, doa puasa sampai 1 bulan loh saudara. Gak ada mujizat. Tuhan aku udah gak kuat Tuhan. Tapi justru disitulah kita bisa melihat kuasa Tuhan. Amin. Paulus katakan ketika aku lemah justru aku kuat. Kalau saudara masih hidup dengan segala beban yang berat, cuman satu Tuhan mau berkata pagi ini. Rencanaku lewat hidupmu belum selesai. Selesaikan dulu. Tiba waktunya selesai, aku akan jemput kamu pulang tanpa kamu minta. Amin. Amin. Colek sebelah siap pulang gak? Tokoh yang ketiga yang saya ambil namanya Daud.
Daud itu punya masa muda, punya latar belakang masa kecil yang kelam, ya. Kalau saudara pahit, Daud itu pahit banget, ya. Daud itu dia dilupakan oleh orang tuanya. Ingat ya cerita ya, ketika Samuel bilang, Isai itu bapaknya Daud, kumpulin anak-anakmu, kita mau makan bersama. Dikumpulin semua anak-anaknya di hari hanya. Giliran sudah habis makan, Tuhan bilang bukan mereka, itu ada lagi yang lain. Samuel tanya, Isai anakmu cuma ini ya? Isainya bilang apa? Aduh, lupa ada satu lagi. Dia melupakan anaknya. Dan ketika satu waktu Isai bilang, Daud, lihatlah kakakmu yang lagi di medan perang. Kita nggak tahu dia masih hidup atau sudah mati. Keadaan mereka baik-baik saja atau tidak baik kita tidak tahu. Nih bapakmu udah tua, pengen tahu kabarnya, kau pergi ke sana. Kalau dulu kan belum ada video call. Kalau sekarang itu nuklir aja mau dilempar bisa loh disoting loh saudara. Biuk jatuh kemana, hebat ya. Tapi zaman dulu kan harus datang melihat. Dan Daud datang karena disuruh sama bapaknya. Itu pun kakak-kakaknya ngomong banyak kata-kata yang gak baik. Ngapain kamu kesini? Giliran dia tanya itu Goliat siapa, kakak-kakaknya juga meremehkannya dia. Tetapi kenyataan yang mengalahkan Goliat bukan kakak-kakaknya yang tinggi tegap, yang prajurit Saul, bukan. Daud yang diremehkan justru yang dipakai Tuhan mengalahkan Goliat. Amin. Dan ketika Daud dia sudah mengalahkan Goliat, menjadi orang yang boleh tinggal bersama-sama dengan Saul raja Israel, justru dia jadi musuhnya Raja Saul. Kenapa? Saul iri. Wih, ada wanita-wanita bernyanyi. Wow, Saul hebat. Bisa mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud lebih hebat. Bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Wih, waktu dengar itu Saul panas telinganya langsung merah. Dia bilang, oh orang udah lebih kagum Daud ya. Karena dia raja punya kuasa penuh. Perintahkanlah anak buah, pengawal-pengawal, bunuh Daud. Larilah Daud. Dan Daud lari itu bukan berhari-hari, bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai dia harus pergi ke negara lain cari suaka di negara asing, cari perlindungan. Dan dia lari itu di bukit-bukit bersembunyi. Saul datang dengan gerombolannya, pasukan-pasukan yang gagah berani. Daud sendiri. Makanya Daud kumpulin preman-preman. Yang ikut Daud itu di Gunung Tularia itu preman semua. Tetapi ketika dalam keterpurukan itu ada muncul mazmur. Tuhan engkau gunung batuku tempat perlindungan. Dari mana kalimat itu muncul? Ketika dia dalam pelarian harus dari satu gua ke gua lain. Dia melihat bagaimana Tuhan menjaga, melindungi dia. Justru dia punya kesempatan 2 kali untuk bisa membunuh Saul. Tapi itu dia tidak lakukan. Bahkan dia katakan di ayat lain, walaupun ayah dan ibumu melupakan engkau, tapi Tuhan tidak pernah melupakan. Ada banyak mungkin kepahitan masa lalu gak baik ketika kita dilahirkan, ketika kita bertumbuh, keluarga-keluarga, saudara, orang tua tuh, lingkungan tidak membawa dampak yang baik, bahkan mungkin meninggalkan luka. Tetapi percayalah ketika hari ini kita percaya kepada Tuhan, yang luka, yang kepahitan, itu Tuhan bisa berikan kita hati yang baru. Amin. Bahkan Tuhan akan katakan kepada kita, aku tuh punya rancangan indah buatmu. Kalau kamu lahir dari keluarga yang nyaman, tercukupi, kamu gak ketemu aku hari ini. Justru dengan masa lalumu yang pahit, hari ini kamu bisa bertemu dengan aku. Bisa memanggil aku sebagai Bapamu. Amin saudara. Pengalaman Daud dia bertemu dengan Tuhan itu bukan ketika dia jadi raja. Bukan ketika dia kalahkan Goliat. Tetapi pengalaman bersama Tuhan dialami Daud ketika dia jadi seorang gembala. Gembala zaman itu kalau saudara baca cerita Daud, itu musuhnya itu binatang-binatang buas, singa semuanya, beruang. Dan Daud ngalahin mereka cuma pakai katepel. Jadi ketika dia ngalahin Goliat itu bukan pertama kali dia pakai katepel. Itu dia lakukan setiap hari ketika mengembalakan domba. Dan saudara masuk akal gak singa yang besar cuma pakai katepel. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan.
Makanya di masa-masa sendiri lagi ngembalain domba-dombanya lagi makan istirahat, Daud tuh menatap ke langit, dia bikin banyak syair, puisi, pujian. Tuhan, ternyata Engkau ada. Makanya dia bilang, yang terkenal kan Mazmur 23, ketika aku dalam lembah kekelaman, Tuhan kasih makan, Tuhan jaga, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud bisa bikin ungkapan-ungkapan, kenapa? Karena dia ngalami Tuhan di masa kesendiriannya dia. Makanya saudara nih yang terlalu sibuk, ketemu Tuhan tuh kalau hari Minggu aja. Belajar ambil waktu merenung dengan Tuhan. Berdiam diri. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak ditemui di hiruk pikuk. Saudara lihat Elia. Elia, wah ada badai, ada batu besar, ada gemuruh. Enggak ada Allah di situ. Allah hadir di mana? Ketika Elia mendengar angin sepoi-sepoi. Dan manusia zaman sekarang ini banyak yang terlalu sibuk sana sini. Sehingga percaya Tuhan, percaya. Alami Tuhan, iya. Tetapi tuh gak benar-benar menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Gak ada perenungan. Kenapa? Karena terlalu sibuk gak punya waktu cari Tuhan duduk di. Lewat pengalaman Daud, saya mau katakan saudara punya pengalaman berdiam diri, dialog dengan Tuhan. Itu yang akan membuat hatimu teguh. Makanya ketika Daud jadi raja, dia tahu membalas budi. Dia bilang aku hanya akan melakukan apa yang Tuhan suruh. Kalau saudara baca kisah para rasul, Daud adalah orang yang menggenapi rencana, menggenapi kehendak Allah pada zamannya. Itu di 2 ayat yang berbeda kisah rasul. Allah mengakui Daud melakukan kehendak Allah pada zaman. Bahkan sampai di titik karena dia tahu betapa baiknya Tuhan, Daud alami sampai Daud kebablasan melakukan kehendak Allah. Dia bilang, Nabi Nathan, aku mau bangun rumah untuk Allahku. Nathan, Nabi, dia bilang, wow raja, itu ide yang bagus sekali. Silakan kerjakan, Tuhan menyertai engkau. Nabi juga bisa salah. Begitu Nabi pulang, Tuhan berfirman sama Nathan, Nathan, kamu salah ngomong sama Daud, kamu pulang, besok ketemu. Sama Daud bilang, kamu tidak diizinkan membangun bait Allah. Nanti anakmu yang akan bangun. Itu bukan bagian. Kenapa Daud sampai yang bukan bagiannya, ada keinginan bisa sampai di sana, matanya tertuju di luar bagiannya dia. Kenapa? Karena pengalamannya bersama dengan Tuhan. Dia melihat ketika orang tuanya melupakan dia, dia menikmati kasih sayang Tuhan. Ketika kakak-kakaknya meremehkan dia, Tuhan buktikan dia bisa ngalahin Goliat. Ketika Saul ngejar-ngejar untuk membunuh dia, bagaimana Tuhan meloloskan nyawanya. Bahkan Tuhan tunjukkan bahwa Daud punya kesempatan 2 kali bisa membunuh Saul, tetapi dia tidak lakukan. Pengalaman perlindungan bisa melewati segala tantangan persoalan. Itu Daud alami dalam hidupnya. Jadi Allah itu benar-benar nyata dalam hidupnya. Dan kalau saudara pernah menerima kebaikan-kebaikan Allah, saudara akan sampai di satu titik perenungan. Tuhan, yang Tuhan lakukan itu jauh lebih dari yang aku bisa bayangkan. Siapakah aku ini Tuhan? Aku bisa menerima segala kebaikan yang kau nyatakan itu lebih dari yang bisa aku bayangkan. Gak ada kata yang cukup. Apa yang bisa aku lakukan Tuhan? Terima kasihku gak cukup membalas. Kalau orang sampai titik itu dia akan berkata, apapun kehendakmu aku mau lakukan. Aku gak dapat balas segala kebaikan. Tapi apapun yang aku bisa kerjakan aku mau lakukan untuk menyenangkan hati Bapa. Dan Daud menemukan itu. Dia melakukan semua. Makanya dia orang yang melakukan kehendak Allah bagian. Tuhan bilang sudah selesai, selanjutnya anakmu yang akan membangun bait Allah. Amin saudara. Kalau saudara gak punya pengalaman bersama dengan Tuhan, saudara gak akan all out memberikan hati, hidup, harta, waktu untuk Tuhan. Tapi ketika saudara menikmati, mengalami kebaikan Tuhan, saudara akan tahu Tuhan itu siapa. Saudara ngalami kebaikan Tuhan. Dan itu akan membawa kesan tersendiri dalam hidupmu. Sampai membuat hati, Tuhan apa yang aku bisa lakukan untuk membalas kebaikan. Gak ada yang kita bisa balas. Tetapi orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, dia akan melakukan apapun untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan itu yang Daud lakukan. Amin.
Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Menghidupkan Allah dalam hidup kita artinya Allah hadir melalui hidup kita, baik lewat perkataan dan perbuatan. Menghidupkan Allah artinya ketika kita ngomong, orang sekitar seperti mendengar suara Tuhan, membawa keteduhan, damai sejahtera. Bukan ketika kita bicara, orang telinganya langsung panas, kepalanya langsung keluar tanduk. Kenapa? Karena mereka tersinggung. Menghidupkan Allah lewat hidup kita artinya apa? Perbuatan kita dimanapun, dengan siapapun, kondisi apapun, itu bisa menunjukkan kasih Allah kepada sesama. Yang kedua ya, 1, 2, 3. Menghidupkan Allah dalam hidup kita artinya hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah, menggenapi rencananya. Jadi kita lahir di dunia membawa rencana ilahi. Masa lalumu yang buruk, yang tidak bahagia, masa pergaulanmu yang tidak baik, mungkin kamu tertolak, gak dihargai, semua itu tidak akan menghalangi rancangan Tuhan untuk hidup. Yang menghalangi rancangan Tuhan untuk hidupmu cuma satu, ketika kamu tidak bertemu dengan Tuhan. Amin. Makanya apapun situasi kita, mau masalah banyak gak selesai, pakai itu menjadi kesempatan aku bertemu Tuhan. Musa ketemu Tuhan ketika dalam pelarian. Elia benar-benar diteguhkan kembali panggilannya. Ngerti tugasnya belum selesai. Ketika dia dalam kondisi ketakutan. Daud punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sampai ketika dia jatuh dalam dosa, dia bilang, Tuhan ambil kerajaanku, ambil jabatan, ambil kekayaanku. Tapi satu Tuhan, jangan ambil rohmu dari. Kenapa? Karena dia tahu kalau roh Allah tinggal di dalam dia. Itu pengalaman yang indah luar biasa, yang gak bisa dibayar dengan harta kekayaan apapun seisi dunia. Amin. Lah saudara, untuk bertemu dengan Tuhan harus berdoa, datang ke gereja, baca Alkitab. Saudara, untuk waktu mencari Tuhan, saudara tukar hanya dengan sinetron Korea. Saudara tukar hanya dengan pegang HP waktu seharusnya untuk berdoa. Waktu untuk beribadah saudara tukar dengan hal lain yang sebenarnya gak terlalu penting. Bagaimana saudara bisa punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Bagaimana saudara bisa melakukan kehendak Allah? Hanya orang yang sudah punya pengalaman pribadi, yang mengenal siapa Allahnya, yang bisa all out, yang bisa berkata, Tuhan, aku mau hidup melakukan kehendak-Mu. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan itu sudah terlalu banyak di dalam hidupnya. Amin. Menghidupkan Allah ada 3 langkah. Yang pertama, kita harus percaya. Saudara percaya kepada Allah? Iblis pun, setan-setan percaya kepada Allah dan mereka gemetar. Saudara gemetar enggak kepada Allah? Orang Kristen di gereja percaya kepada Allah? Percaya. Keluar enggak gemetar? Buktinya apa? Menipu, berzina, merugikan orang lain, tidak peduli dengan orang lain. Tetapi percaya kepada Tuhan. Tetapi enggak gemetar. Kalau kamu gemetar, kamu tahu Allah itu ada, enggak ada CCTV, kamu tahu mata Allah tuh memandang, menilai. Bukan hanya apa yang kamu lakukan, sampai hatimu pun Allah tahu. Kalau saudara benar-benar percaya kepada Allah, hari ini dengan segala pergumulanmu, kamu tetap bisa berkata puji Tuhan, terima kasih. Kenapa? Karena aku percaya bahwa masalah sulit yang sedang aku alami tidak melebihi kekuatanku. Karena aku percaya ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Dalam segala kebusukan orang, ketidakbaikan orang memperlakukan aku tetap percaya ini semua mendatangkan kebaikan untuk hidupku. Itu kalau percaya kepada Tuhan. Nah saudara ditanya percaya kepada Tuhan, percaya. Ada masalah dikit udah gak ke gereja. Ada masalah dikit udah gak ada doa. Ada masalah dikit gak adalah Tuhan. Di mana bukti percayamu? Amin. Langkah pertama untuk menghidupkan Allah, kita harus percaya bukan hanya di mulut, tapi benar-benar percaya Allah itu ada. Dan di zaman kita tinggal sekarang, percaya Allah itu ada sesuatu yang mustahil. Makanya sekarang anak-anak muda itu banyak yang memproklamirkan diri sebagai ateis. Yang kedua,
Setelah saudara punya percaya yang benar, baru saudara bisa mengalami Allah. Kalau Musa tidak pernah diajar, dididik ibunya tentang dia, keturunannya, bangsanya, latar belakang sejarah keluarganya, ketika Tuhan datang menyatakan diri di sana, dia akan bingung, ini siapa? Tetapi karena dia tahu rancangan Allah untuk bangsanya dengan perkataan ibunya ketika dia masih kecil. Begitu Allah datang, aku akan membebaskan bangsa Israel. Aku akan membawa mereka ke negeri perjanjian. Musa ngeh, dia tahu. Makanya anak-anak sekolah minggu bawa di gereja. Banyak anak-anak belum mengalami Tuhan secara pribadi, masih anak-anak. Tapi minimal mereka punya pengetahuan, tahu Allah itu siapa. Nanti dengan dia beranjak jadi dewasa, remaja, kaum muda, apa yang dia tahu dari kecil itu akan menjadi dasar untuk dia mengalami Tuhan secara nyata. Saya sudah lihat ada orang, anaknya mau sekolah minggu enggak. Terserah anaknya. Nanti kok kalau pas gede pasti bisa. Giliran remaja kaum muda hilang. Jangan dikira sudah besar gampang. Kalau dari kecil dia nggak mau, saudara bisa pukul. Kalau sudah kaum muda dia nggak mau gereja, saudara pukul. Berantem. Betul nggak saudara? Nah makanya yang punya anak sekolah minggu rajin-rajinlah bawa. Dan hargailah guru-guru sekolah minggu itu di sana. Tetapi guru-guru sekolah minggu kan mereka tidak bisa 24 jam, tidak bisa ngawasi semua. Jadi mohon kerjasamanya. Apa yang diajarkan di sekolah minggu diingatkan lagi di rumah. Biasanya kan di grup itu ada renungan-renungan. Itu dibacakan dengan bahasa, kalau anak belum bisa baca, yang bisa dia ngerti apa sih isi renungan itu. Tiap hari. Maka kamu akan menghasilkan generasi ilahi. Anak-anakmu akan ketemu Tuhan, itu bukan bagianmu. Bagianmu cuma memperkenalkan Tuhan, mengajarkan tentang Tuhan. Soal mereka ketemu Tuhan itu nanti pengalaman mereka dengan Tuhan. Tapi orang tua yang membuka jalan untuk itu. Amin. Yang ketiga, setelah orang mengalami Allah, baru dia bisa melakukan kehendak Allah. Mengalami Allah itu maksudnya gini, apa yang Tuhan buat kepada aku? Apa yang Tuhan kerjakan? Kalau Allah itu hidup, mana mujizatnya? Dan Tuhan bikin mujizat. Makanya orang kalau baru percaya Tuhan, berdoa, Tuhan aku minta. Belum amin, sudah dijawab sama Tuhan. Sakit, Tuhan minta mujizat, sembuh. Kenapa? Karena Tuhan mau menyatakan diri loh. Aku ini Allah, aku punya kuasa, aku bisa melakukan. Untuk menyatakan, memperkenalkan nih pribadiku kepada orang Kristen yang baru. Doa dijawab. Tetapi ada satu titik, kita bukan hanya meminta. Waktunya kita berubah, akil balik jadi dewasa. Sudah enggak minta lagi, tetapi apa yang aku bisa lakukan untuk menyenangkan hatimu. Tetapi untuk sampai di titik melakukan kehendak Allah, kita kan sudah melewati masa di mana kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara pernah enggak terima mujizat Tuhan? Semua pernah. Ketika semua orang bahkan sudah nggak ada jawaban, nggak ada jalan, tiba-tiba ada aja sesuatu yang Tuhan buat. Pernah nggak ngalami begitu? Semua pernah. Kenapa? Karena Tuhan mau menyatakan dia tuh ada, dia tuh hidup. Nah orang kalau yang sudah mengalami kebaikan Tuhan dan belajar menghitung berkat Tuhan, dia akan bertumbuh dewasa, berubah. Tuhan kebaikanmu udah banyak banget, nggak bisa terhitung. Apa yang bisa aku lakukan untuk menyenangkan hati? Baru dia bisa hidup melakukan kehendak Allah. Makanya melakukan kehendak Allah itu sudah tingkat dewa loh saudara. Makanya Yesus berkata, makananku melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Kalau saudara sudah bisa sampai ungkapan karena pemahaman yang benar, sampai di ungkapan, Tuhan aku mau hidup melakukan kehendak-Mu. Wah saudara luar biasa. Saudara akan dipakai Tuhan dan Tuhan akan nyatakan rancangannya ketika kamu dilahirkan tuh untuk jadi apa. Siapa aja yang akan diberkati lewat hidupmu. Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Pertemukan dalam situasi-situasi yang tepat, yang pas. Sehingga pada satu titik saudara merenung. Terima kasih Tuhan. Ternyata aku dilahirkan ini bagianku. Dan hebatnya Tuhan saudara. Kalau pakai bahasa manusia. Kita melakukan kehendak Allah kan karena kesadaran ingin membalas ya. Membalas. Artinya kan kalau poin 2 kita terima, poin 3 kita bisa melakukan. Kan impas ya.
Betul ya, impas kan? Walaupun kita nggak bisa balas, tapi minimal kalau ada yang kita lakukan kan, artinya aku membalas kebaikan Tuhan. Mengerti maksud saya? Tetapi hebatnya Tuhan, ketika orang mau melakukan kehendaknya, hidup dalam rencananya, itu di depan Tuhan sediakan berkat yang luar biasa. Mahkota kehidupan kekal. Padahal kita lakukan, Tuhan aku mau melakukan kehendak-Mu karena aku sudah banyak melakukan yang baik. Harusnya udah gak nuntut apa-apa. Dan orang yang ngerti dia gak akan tuntut apa-apa. Tetapi Tuhan menyediakan yang terbaik itu sampai di kekekalan. Wow, luar biasa Tuhan kita. Maksudnya saya begini, apa yang saudara lakukan gak sebanding dengan yang Tuhan sudah kerjakan. Tetapi setiap pekerjaanmu, setiap pelayanan, setiap ketaatanmu mau hidup melakukan kehendak Allah, dihargai oleh Allah. Dan dia akan memberikan upah. Luar biasanya Tuhan kita. Makanya Alkitab selalu ayat yang saya ingat, apa yang gak pernah dipikirkan manusia, yang tidak pernah timbul dalam pikiran manusia, itu yang Tuhan sediakan berkatnya buat saya dan saudara. Wow, luar biasa. Baca sama-sama 1, 2, 3. Menghidupkan Allah dalam hidup kita, itulah kekristenan sejati, anak-anak Allah. Orang yang menghidupkan Allah di dalam hidupnya, itulah yang disebut anak-anak Allah. Kalau anak artinya ahli waris kerajaan. Bapak kita siapa? Bapak kita di sorga, artinya kita ahli waris kerajaan sorga. Amin. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri.